Cap Cip Cup. Kembali lagi di acara Guyub Bersama Ucup. Oke. Episode kali ini akan membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Kemen PU menjadi lebih baik dan lebih kuat. Perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Tetap berjalan di tempat atau melangkah maju menuju sesuatu yang lebih baik. Tidak ada keberhasilan tanpa proses. Dan tidak ada kemajuan tanpa keberanian untuk berubah. Menjadi lebih baik bukan berarti harus sempurna, melainkan berani mengambil langkah kecil yang konsisten menuju tujuan yang lebih besar. Sebab perubahan sejati bukanlah sekedar kata-kata, tetapi tekad yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Dari Bapak Zaim, mungkin ada yang mau ditanggapi? Baik Mas, terima kasih Mas. Kalau menurut saya ini, kalau ingin lebih baik ya Mas, hal utama dan yang pertama yang harus ditegakkan itu adalah integritas Mas. Kita semua tahu Mas ya, kalau kita ini sebagai CPNS PU sudah memiliki nilai integritas 4 semua ini, minimal. Jadi ini itu adalah langkah awal yang baik untuk dapat menjadikan PU semakin berintegritas. Nah, lalu pentingnya itu apa sih pentingnya integritas? Nah, integritas ini berarti kejujuran. Lalu ada juga tanggung jawab dan juga akuntabilitas. Tanpa integritas, pembangunan bisa berhenti di tengah jalan. Kualitas infrastruktur menurun, bahkan kepercayaan masyarakat. Tapi dengan integritas yang tertanam di diri kita masing-masing ini, setiap proyek ini bisa berdiri dengan kokoh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara moral. Lalu apa bentuk nyata integritas ini? Ya, yang pertama ya Mas, transparansi itu Mas. Dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, terus penggunaan anggaran, hingga laporan hasil kerja Mas. Terus apalagi, yang kedua ini akuntabilitas Mas, yaitu kita itu harus berani bertanggung jawab, siap diawasi, terus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kita semua Mas. Yang ketiga, keberanian itu harus Mas untuk melawan praktik-praktik yang merugikan negara seperti korupsi, terus penyalahgunaan wewenang. Terus integritas ini juga berarti berani berkata tidak untuk hal yang salah dan ya untuk. Lalu dampaknya apa sih Mas bagi PU Mas? Dampaknya itu bisa melahirkan kepercayaan publik Mas kalau integritas kita bagus. Ketika masyarakat percaya kepada PU, mereka percaya pada masa depan bangsa. Setiap jembatan yang berdiri tegak bukan hanya penghubung antar wilayah, tapi juga simbol kejujuran. Setiap rumah yang layak huni bukan hanya bangunan fisik, tapi juga tanda kepedulian. Dan setiap tetes air bersih yang mengalir adalah bukti nyata bahwa integritas menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Jadi integritas ini ya Mas ya, adalah kekuatan terbesar PU. Dengan integritas, kita nggak hanya membangun jalan, jembatan, bendungan. Kita itu sebenarnya membangun kepercayaan, Mas. Harapan juga, terus masa depan bangsa. Jadi ayolah, kita sama-sama menjadikan PU yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Karena PU yang berintegritas adalah Indonesia yang berdaulat. Semangat. Itu Mas. Berintegritas, tapi juga tanpa kepercayaan publik juga susah ya. Barangkali ada yang mau menjelaskan tentang kepercayaan publik dari Mbak Nuha? Oke, makasih Mas Ucup. Jadi tadi poin yang disampaikan Mas Zaim tuh bagus banget ya, dan ini tuh ada relate kaitannya juga sama poin yang mau saya sampaikan tentang kepercayaan publik. Nah, kalau ditanya apa sih yang bikin PU lebih baik, jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau saya masyarakat tuh harus percaya dulu sama kita, karena kan
Kayak percuma ya kita bangun jalan, jembatan, atau masyarakatnya masih merasa, proyek nggak ada manfaatnya, atau ini proyek pasti cuma jadi lahan basah para pejabat-pejabat. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak kepercayaan publik itu modal utama. Kalau masyarakat percaya, pasti kerja kita jadi lebih dihargai, didukung. Bahkan masyarakat dengan kesadaran sendiri tuh bisa kontribusi untuk menjaga hasil pembangunan kita. Nah, apa aja sih yang bisa bikin masyarakat percaya? Benar banget tadi yang disampaikan sama Mas Zaim tentang integritas. Benar, integritas tuh bisa menaikkan kepercayaan publik. Kalau integritas kita baik, automatically masyarakat juga akan makin percaya. Jadi yang mau aku disampaikan di sini kayak yaudah mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Tapi integritas di sini juga harus disupport sama transparansi. Masyarakat tuh butuh tahu proses dan hasil pembangunan yang jelas, bukan sekedar kayak gedungnya udah jadi atau ada pembangunan jalan. Nah, hal yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu kayak membuka akses informasi anggaran dan progres hasil pembangunan melalui informasi digital yang bisa diakses sama orang. Dampaknya apa? Masyarakat jadi merasa dilibatkan, bukan cuma jadi penonton. Kalau mereka tahu kalau uang mereka dipakai untuk hal-hal yang baik, pasti trust juga otomatis naik. Intinya yang mau kayak sampaikan di sini, kayak meskipun kita masih CPNS nih, belum punya peran yang besar, tapi justru dari hal-hal kecil kepercayaan publik bisa dibangun. Intinya mulai aja dulu, mulai dari disiplin, ramah, transparan, bijak di media sosial, dan mau dekat dengan masyarakat. Kalau dari awal kita udah konsisten menjaga nilai-nilai yang tadi aku sebutin, maka ketika kita nanti jadi garda terdepan masyarakat, kita udah biasa nih buat menjaga kepercayaan publik. Dan dengan kepercayaan publik, menurut saya sangat yakin kalau PU akan dan strong. Itu sih maksudnya. Oke, kepercayaan publik 2025 ini kan pelayanan publik tidak bisa lepas dari teknologi ya. Nah, kaitannya dengan teknologi itu gimana ya? Mungkin dari Mbak Anti bisa dijelaskan? Oke, baik Mas Ujo. Kalau untuk teknologi sendiri, teknologi ini kan di zaman sekarang udah makin canggih ya. Semua itu itu juga memiliki manfaat yang sangat kuat, bahkan bisa berdampak besar, terutama bagi instansi pemerintahan dan sektor. Nah, yang bisa bikin PU lebih baik dengan adanya teknologi ini, jadi ini sebenarnya nyambung sama apa yang tadi disampaikan Zaim dan Mbak Nuha ya, soal integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Menurut saya keempat hal tersebut itu bisa diwujudkan dan dicapai melalui teknologi. Jadi bisa dengan membangun sistem informasi digital yang terbuka dan mudah diakses publik, seperti yang tadi disebutkan sama Mbak Nova tuh. Terus bisa juga membangun informasi digital yang mampu menampilkan data secara real time. Mungkin beberapa sudah ada ya yang membuat informasi digital, tapi mungkin juga ada beberapa yang belum. Atau mungkin juga ada sistem informasi digital yang belum mampu untuk menampilkan data secara real time. Nah, itu juga tuh diperbaiki ataupun diciptakan sistem informasi yang seperti itu. Nah, dengan begitu transparansi dan akuntabilitas PU sendiri itu juga akan meningkat dan kepercayaan publik pun juga. Selain itu bisa dengan memfasilitasi publik
untuk ikut berpartisipasi aktif. Bisa melalui aplikasi pelaporan, forum digital, ataupun kanal kanal komunikasi interaktif lainnya yang memungkinkan publik itu untuk ikut mengawasi dan memberi masukan, sehingga publik juga merasa dihargai dan dilibatkan. Itu Kementerian PU bisa menjadi instansi yang lebih baik dengan menjaga integritas melalui teknologi. Itu maksudnya kalau dari Pelayanan publik dengan teknologi, tapi PU itu kalau mau berubah menjadi lebih baik tidak bisa menjalankan sebuah program itu sendiri, tetap butuh kolaborasi. Barangkali ada yang mau menjelaskan tentang kolaborasi dari Mas Iyas. Terima kasih Mas Ucup. Ya, nyambung dengan apa yang dibahas sama Mbak Nuha soal kepercayaan publik, Mas Zaim soal integritas, dan Mbak Anti soal teknologi. Salah satu kunci agar semuanya bisa menjadi lebih kuat, itu ada pada kolaborasi. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur itu nggak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Kita coba bahas beberapa hal. Yang pertama, itu dari sisi internal kementerian sendiri. Kita tahu di PU ada berbagai direktorat jenderal, Bina Marga untuk jalan, Cipta Karya untuk permukiman, Sumber Daya Air untuk irigasi dan bendungan, serta Bina Konstruksi untuk mengatur, membina dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Semua bidang ini tuh saling terkait, maka kolaborasi lintas direktorat jadi penting supaya pembangunan lebih terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan hasilnya jadi lebih maksimal. Yang kedua, kolaborasi dengan pemerintah daerah itu bisa karena banyak proyek PU yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan lokal. Misalnya jalan nasional yang harus tersambung dengan jalan provinsi atau kabupaten. Kalau pusat dan daerah ini nggak kompak, bisa jadi pembangunan malah nggak nyambung. Jadi koordinasi yang baik akan membuat manfaat pembangunan lebih terasa bagi masyarakat. Yang ketiga tuh kolaborasi dengan sektor swasta. Melalui skema KPBU atau Public Private Partnership, kita bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya bergantung pada APBN. Jalan tol, sistem air minum, hingga rumah susun bisa banyak dikerjakan bersama swasta, sehingga bisa lebih banyak menghemat anggaran negara. Kemudian yang keempat, itu ada kolaborasi dengan akademisi dan peneliti. Universitas dan lembaga riset punya banyak inovasi. Misalnya material konstruksi yang lebih ramah lingkungan atau sistem manajemen proyek yang lebih efisien. Kalau Kementerian PU bisa memanfaatkan riset ini, pembangunan kita jauh akan lebih maju. Kelima, jangan lupa kolaborasi dengan masyarakat. Soal tadi yang Mbak Nuha juga bahas tentang public trust. Program padat karya yang melibatkan warga dalam pembangunan infrastruktur adalah contoh nyata. Selain memberi lapangan kerja, masyarakat juga jadi lebih merasa memiliki dan ikut menjaga hasil pembangunan. Terakhir, itu ada kolaborasi internasional. Banyak lembaga dunia seperti World Bank, ADB, atau GICA yang bisa mendukung kita baik lewat pembiayaan maupun transfer teknologi. Dengan begitu, standar pembangunan kita bisa sejajar dengan negara maju, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya apa yang bisa membuat Kementerian PU lebih kuat dan lebih baik, kalau menurut saya sih jawabannya adalah memperkuat kolaborasi. Dengan melibatkan banyak pihak, pembangunan bisa lebih cepat, transparan, berkelanjutan, dan tentu saja jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dari saya sih begitu Mas Ucup. Sudah banyak yang dibahas mengenai cara untuk membuat Kemen PU menjadi lebih baik dan lebih kuat. Tapi intinya dari sebuah perubahan menurut saya adalah inovasi. Barangkali dari Mas Nadib bisa menjelaskan tentang inovasi. Oke, terima kasih Mas Ijo. Jadi benar banget ya, karena negara yang maju dan company yang bonafit pasti menggunakan research and development yang sangat hebat, atau kata lainnya adalah inovasi. Jadi di Kementerian PU nih punya peranan vital dalam pembangunan infrastruktur. Tapi tantangan yang dihadapi nggak sedikit. Ada keterbatasan anggaran,
ada efisiensi atau value for money yang rendah, dan kebutuhan untuk pembangunan yang berkelanjutan seperti green building dan yang lainnya. Nah, disinilah inovasi menjadi kekuatan untuk membawa PU ke level berikutnya. Dengan menerapkan pendekatan baru dan teknologi mutakhir, kita bisa ciptakan infrastruktur yang lebih efisien, tangguh, dan ramah lingkungan. Contohnya, yang pertama, menerapkan teknologi canggih. Di PU ini kita menggunakan BIM atau Building Information Modeling. BIM memungkinkan semua pemangku kepentingan dari arsitek, insinyur konstruksi, atau owner bekerja pada satu model digital 3D yang terintegrasi sesuai peraturan Menteri PU nomor 22 tahun 2018 yang mewajibkan penerapan teknologi BIM untuk bangunan gedung negara tidak sederhana dengan luas di atas 2000 meter persegi dan lebih dari 2 lantai. Yang kedua, kita pakai material dan metode konstruksi yang inovatif. Jadi inovasi nggak cuma teknologi digitalnya, dari materialnya juga harus pakai inovasi. Contohnya yaitu pakai material berkelanjutan, menggunakan material daur ulang atau material konstruksi yang lebih ramah lingkungan seperti beton rendah emisi karbon atau aspal daur ulang. Ini nggak hanya mengurangi dampak lingkungan tapi juga bisa menghemat biaya. Seperti peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Jadi inovasi ini bukan sekedar tentang membangun lebih banyak, tapi tentang membangun dengan lebih cerdas dan berkelanjutan. PU nggak hanya jadi pelaksana proyek, tapi juga mendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pencipta infrastruktur yang tangguh untuk masa depan. Kayak gitu Mas Ujo. Oke, terima kasih Mas Nadib. Ngomong-ngomong bahas masalah integritas ya. Bagaimana kalau orang-orang dalam Kemen PU itu berintegritas tapi kompetensinya kurang? Tentu akan jadi isu ke depannya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi menurut saya harus ada masalah SDM nih yang kita bahas. Mungkin dari Mbak Indah mau menjelaskan? Baik, terima kasih Mas Ucup. Benar sekali ya, dari teman-teman tadi sudah dijelaskan secara lengkap mengenai integritas, peningkatan kepercayaan publik, kolaboratif, inovatif, serta memanfaatkan teknologi, di mana ini semua memang tujuannya untuk mewujudkan Kementerian PU yang lebih baik dan kuat. Selain itu, tentunya Kementerian PU harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Untuk mencapai tujuan tersebut nih, diperlukan yang namanya pengembangan kompetensi berkelanjutan, seperti pelatihan baik secara teknis maupun non-teknis, termasuk pelatihan dasar CPNS yang sedang kita ikuti ini. Kemudian diperlukan adanya rotasi dan penugasan lintas divisi. Ini untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga, peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai melalui pemberian penghargaan seperti penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang kemarin saat upacara kemerdekaan diberikan oleh Ibu Wakil Menteri kita, serta reformasi sistem rekrutmen dan penilaian kinerja. Peningkatan SDM mungkin efeknya nggak secara langsung terlihat ya Mas, tetapi peningkatan SDM itu investasi yang jangka panjang. Jadi dengan mengimplementasikan rencana aksi tersebut, Kementerian PU tidak hanya akan memiliki pegawai yang lebih terampil, tetapi juga lebih termotivasi dan berintegritas. SDM yang unggul adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata dari saya mengenai podcast hari ini. Perubahan yang kita cita-citakan bukan sekedar pergantian nama atau rutinitas baru. Ia adalah langkah sadar untuk menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat.
Inovasi dan teknologi memberi kita alat untuk bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih inklusif. Tapi tanpa manusia yang terlatih dan berdaya, inovasi itu hanyalah potensi yang belum tergarap. Kolaborasi antar lembaga, antar profesi, dan antar generasi tak kalah penting agar teknologi dan gagasan baru benar-benar memberi manfaat luas. Lebih dari itu, semua perubahan yang akan kita bangun harus di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Waktu berjalan tak terasa laju, 20 menit telah berlalu. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat, mari bersama kita jadikan Kemen PU lebih baik dan lebih kuat. Guyub bersama Ucup, saya tutup.